Kisah tiga saudara, pengorbanan di jantung hutan. Dengan tekad yang kuat, Arga, Bayu, dan Chandra mengikuti jejak kaki raksasa itu. Hutan terasa semakin gelap dan sunyi, seolah menelan setiap suara. Semakin dalam mereka melangkah, semakin aneh pemandangan di sekitar mereka. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan bentuk aneh, dan udara dipenuhi bau tanah basah yang pekat. Setelah berjam-jam menelusuri, jejak itu menuntun mereka ke sebuah gua tersembunyi yang mulutnya ditutupi sulur-sulur tanaman. Dari dalam gua terdengar suara gemuruh pelan, seolah ada sesuatu yang bernapas di dalamnya. Rasa takut mencengkeram Arga dan Bayu, namun Chandra justru terlihat lebih tenang, seolah ada sesuatu yang menariknya ke sana. "Kita harus masuk," bisik Chandra, matanya menatap tajam ke mulut gua. Arga ragu. "Terlalu berbahaya, Chandra. Kita tidak tahu ada apa di dalam." Tapi Chandra sudah melangkah lebih dulu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntunnya. Arga dan Bayu terpaksa mengikutinya, hati mereka berdebar kencang. Di dalam gua, ruangan itu sangat luas. Di tengahnya, mereka melihat sesosok makhluk raksasa berwarna coklat kehijauan, terbaring lemah. Makhluk itu terlihat terluka parah, napasnya terengah-engah. Di sampingnya, tergeletak sebuah kotak kayu tua yang terbuka, dan di dalamnya ada beberapa kristal bercahaya redup. Itulah penjaga hutan yang melegenda, yang selama ini diceritakan dalam dongeng. Chandra mendekat tanpa rasa takut. Ia menyentuh tangan besar penjaga hutan itu, dan tiba-tiba, makhluk raksasa itu membuka matanya yang besar, memandang Chandra. Sebuah energi aneh terpancar dari penjaga hutan, seolah berkomunikasi dengan Chandra tanpa kata. Arga dan Bayu hanya bisa terpaku, tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka melihat Chandra menutup matanya, seolah merasakan sesuatu yang dalam. Perlahan, kristal-kristal di dalam kotak itu mulai bersinar lebih terang, dan energi dari penjaga hutan seolah berpindah ke arah Chandra. Tiba-tiba, Chandra tersentak. Sebuah kilatan cahaya keluar dari tubuhnya, lalu masuk ke dalam penjaga hutan. Tubuh Chandra melemah. Ia ambruk. Arga dan Bayu segera menghampirinya. "Chandra! Chandra!" panggil Arga panik, mengguncang tubuh adiknya. Wajah Chandra pucat pasi. Ia membuka matanya perlahan, menatap kedua kakaknya dengan senyum tipis yang tulus. Aku membantu penjaga hutan, Kak." Suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. Ibu bilang, "Kadang kita harus berkorban untuk yang lain." Air mata Arga tumpah ruah. Ia memeluk erat tubuh kecil adiknya yang terasa semakin dingin. Bayu menangis terseduh-seduh, memanggil nama Chandra berulang kali. Mereka tak mengerti bagaimana dan mengapa, tetapi mereka tahu, Chandra telah memberikan sesuatu yang sangat berharga. Perlahan, napas Chandra berhenti. Senyum terakhir itu membeku di wajahnya yang damai. Ia pergi, meninggalkan kedua kakaknya dalam duka yang mendalam. Di sisi lain, penjaga hutan terlihat pulih. Ia bangkit perlahan, menatap Arga dan Bayu yang kini memeluk jasad Chandra. Ada sorot pengertian dan rasa terima kasih di mata makhluk raksasa itu. Ia kemudian mengambil salah satu kristal bercahaya dari kotak, meletakkannya dengan lembut di sisi tubuh Chandra, lalu menghilang ke dalam kegelapan gua. Arga dan Bayu membawa pulang tubuh Chandra dengan hati hancur. Duka menyelimuti desa. Mereka tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi di gua itu, atau mengapa Chandra harus berkorban. Namun, mereka tahu bahwa pengorbanan Chandra telah menyelamatkan penjaga hutan, dan mungkin, menjaga keseimbangan hutan serta desa mereka. Dalam kesedihan yang mendalam, Arga dan Bayu tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, lebih bijaksana. Mereka selalu mengenang Chandra, adik kecil mereka yang serius namun memiliki hati yang begitu besar, yang rela berkorban demi kebaikan. Kisah tiga saudara kini menjadi sebuah legenda di desa, tentang cinta, pengorbanan, dan ikatan persaudaraan yang tak akan pernah putus, bahkan oleh maut sekalipun. Bagaimana pendapatmu mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.